Ibu Opi Rahmah ya. Iya, Pak. Opi Rahmah. Kemarin sudah ujian dengan Pak Samin untuk baca tulis Al-Quran ya. Iya, Pak. Nah, karena kita tentu dituntut juga dengan apa namanya ini di samping baca tulis Al-Quran, tentu juga ada pertanggungjawaban kita terhadap pembelajaran kan itu. Jadi dalam pembelajaran itu bagaimana seorang guru dengan murid itu yang tidak kalah penting karena guru inilah yang akan membuat pembelajaran itu lebih bermakna agar mahasiswa termotivasi, semangat dan tentu imbasnya prestasi ataupun mahasiswa itu lebih lebih apa namanya lebih baik. Nah, untuk mengejar lebih baik tentu bagaimana tanggung jawab seorang guru dalam menghidupkan suasana pembelajaran ya. Nah, Oh sekarang Ibu iya, Pak. Opi tentu kita melihat bagaimana usaha Ibu Opi untuk meningkatkan agar suasana pembelajaran lebih menarik dan siswa termotivasi. Coba cerita sedikit Bu Ya, Opi. ya, supaya murid atau siswa termotivasi untuk belajar dan aktif saat belajar, sehingga siswa itu tidak menjadi bosan gitu ya, Pak. Jadi Ya, seorang guru itu harus bisa eh, melihat situasi kelas terlebih dahulu, kemudian melihat bagaimana bakat atau minat yang dimiliki oleh peserta didik tersebut. Kemudian dalam pembelajaran kita juga harus bisa memilih metode pembelajaran yang tepat, baik modelnya, model pembelajarannya, strategi pembelajaran ataupun metode itu harus tepat, Pak. Harus sesuai dengan materi yang akan diajarkan supaya anak tersebut tidak bosan saat belajar. Dan dalam saat pembelajaran pun kita harus bisa menfokuskan siswa. Misalnya siswa kurang fokus saat kita menyampaikan materi, kita harus membuat fokus siswa itu, misalnya kita buat dengan ice breaking begitu, Pak. Jadi siswa tidak bosan atau jenuh saat pembelajaran. Mungkin itu oke. jawaban dari saya, Pak. Terima Ya. kasih. Yakin Ibu Opi itu seperti itu? Yakin, Pak. Yakin. Nah, uh, apakah ini akan berlanjut Insya Allah, Pak. kalau berhenti di Itu harus selalu berlanjut dan harus dilakukan, Pak. Oke. Ah, kemarin di Perticing pilih apa temanya? Tema modulnya, Pak. Iya. Wudhu, Pak. Apa? Wudhu kelas 1. Belum kedengaran Bu Upi? Materi wudhu untuk kelas 1, Pak. Dengan model ajar? Dengan apa model ajar apa dipilih? PBL, Pak. BBL. Tentang Wudhu. ini wudhu. Temanya apa tadi Bu Upi? Wudhu, Pak. Wudhu. Apa masalah di wudhu? Masalah Di PBL-nya. masalahnya Ya. Kenapa memilih PBL untuk tema wudhu? untuk tema wudhu karena mungkin siswanya masih belum sebagian siswanya masih belum memahami tata cara wudhu yang benar. Mereka sudah tahu wudhu itu misalnya cuci muka atau apa, tapi belum secara berurutan begitu, Pak. Oke. Nah, kalau kita gunakan modul lain dengan tema wudhu, Bisa, Pak. gimana caranya?
Ya, misalnya PJBL, yang mana Pak? Terserah. Eh, semuanya bisa Pak. Contohnya, ambil salah satu contoh, PBL atau PJPL atau DBL. Eh, kalau PJBL misalnya kita meminta siswa untuk membuat suatu poster. Jadi setiap kartu itu ditempel pada kertas karton, lalu mereka memilih mana yang urutan yang pertama sampai yang terakhir, Pak. Oke. Tidak berhenti di sini? Insya Allah tidak, Pak. Yakin. Iya, Pak. Oke, Yakin, kita. harus yakin. Di mana sekolah Ibu Opi? Di Ujung Ladang, Pak, 186, Kecamatan Gunung Kerinci. Jadi kalau kami sempat ke Ujung Ladang, kami tanya di sekolah, Ibu Opi ngajar ceramah kah apa gimana? Ya, Ah, campur, Pak. Tergantung materinya. oke. Jadi inti kita itu gimana pembelajaran itu lebih eh, Bermakna ya, Pak ya. bermakna sehingga siswa itu tidak membosankan. Oke, Bu Opi, cukup ya? Iya, Pak. Ya. Terima Terima kasih, Pak. kasih. Kan nanti masuk kawan lah, panggil teman yang lagi yang masuk ya. Ya, Pak. Oke, boleh. Terima kasih, Pak. Ya, makasih. Izin keluar, Pak. Ya.